Masa bidadari hidungnya hilang? Tidak lupa kepada seluruh hadirin dan juga para penyemangat kita semuanya di Jalur Ansor yang telah menyemangati kita memuji baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terbawa, sehingga kita ikut semangat. Kalau tanpa ada pukulan ketukan rebana hadrah yang disemarakkan oleh sahabat-sahabat dari Rijalul Ansor, mungkin tidak sesemangat itu. Kita kalau sholawatan nggak pakai lagu, rasanya hambar. Karena orang Indonesia semuanya pasti pakai lagu. Jangankan sholawatan, mandi saja pakai lagu ya Bu. Bu, ada yang mandi sambil nyanyi-nyanyi? Kalau nggak nyanyi minimalnya gem-gem, ya Bu ya. Semuanya yang hadir di sini tanpa terkecuali sahabat-sahabat Ansor, Banser yang di pinggir jalan, pokoknya semuanya tidak akan lepas dari pantauan baginda Rasulullah, tidak akan luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak Ibu hadir, dimanapun Bapak Ibu duduk bersama-sama, selagi hadir di sini niatnya hormat Maulid baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, hakul yakin, yang sakit pulang dari majelis ini disembuhkan dari sakitnya. Yang susah pulang dari majelis ini dihilangkan kesusahannya oleh Allah. Yang sedih pulang dari majelis ini dihilangkan kesedihannya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dimudahkan rizkinya, diijabah doa-doanya, makbul hajatnya. Amin ya Rabbal. Juga tidak lupa spesialis soundman kita yang luar biasa. Moga tambah barokah, suami tambah rame, undangannya tambah akeh, jobe makin lancar. Karena tanpa ada soundman yang sholawatan pun juga gak semangat Bu. Benar ya Bu ya? Soundman itu jarang dipuji. Setiap bunyi ditulis, nanti pokoknya. Padahal kalau bagus, yang sholawatan suaranya bagus, ustadznya kurus-kurus suaranya kenceng, padahal bukan ustadznya yang kenceng, tapi soundnya yang bagus. Maka kita doakan semoga soundman kita panjang umur, sehat walafiat, berkah barokah, senantiasa istiqomah, ikhlas ngiringi sholawat maulid Nabi. Amin Allahumma. Urusan diwenehi amplop jadi itu berkah. Kalau enggak juga apa-apa ya Mas. Kejem panitia dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang bertanya kenapa kita memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok, bagaimana kok kita memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena ini safari, intinya pembacaan maulid, jadi gak usah panjang-panjang, sesuai tema saja. Meneladani jejak langkah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat itu kasih sayang dari Allah lil alamin, untuk seluruh alam semesta, seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, suatu ketika cucunya Nabi Muhammad, cucu kebanggaan Nabi Muhammad. Cucunya Nabi Muhammad ada berapa? Ayo adik-adikku, cucunya Nabi Muhammad ada berapa? Ada berapa cucunya Nabi Muhammad? Putra putri Nabi Muhammad ada berapa? Berapa? Putra putri Nabi ada. Terus 4 laki-laki, 3 perempuan. Lanjut. Kok ibu-ibu hafal? Iya, ibu-ibu suka ngantar anak sekolah TK, Pak. Bapak-bapak kok nggak hafal? Iya, bapak-bapak nggak pernah ngantar sekolah TK. Cucunya Rasulullah ada 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diriwayatkan dalam kitab Raihul Mahfuz pernah bertanya kepada ayahandanya. Siapa ayahandanya Sayyidina Husain? Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, keponakan Nabi Muhammad yang saking alimnya, saking beraninya, saking pintarnya dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi menantu.
Bu, bu, ibu-ibu yang katanya orang bidadari, tak tanya. Ibu kalau pilih menantu yang seperti apa? Seperti saya? Jangan. Seperti apa? Pilih menantu yang kalau ada santri sarungan lulusan pondok pesantren nganggur belum kerja, ilmunya bagus, agamanya bagus, ibadahnya bagus, melamar anak perempuan ibu boleh? Tapi saingannya PNS loh Bu. Ada PNS datang pakai mobil, sepatunya licin, orangnya bersih, ganteng, rapi. Ibu pilih yang mana? Santri tapi PNS? Pinter. Emang pinter orang bidadari. Ini Rasulullah mencontohkan kita. Salah satunya Rasulullah mengambil menantu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasulullah pernah menyampaikan, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku gudangnya ilmu, aku kotanya ilmu, aku sumbernya ilmu, tapi Sayyidina Ali keponakanku ini adalah pintunya ilmu. Kalau mau bertanya ilmu, tanyalah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pernah cucunya Rasulullah, anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ayahnya, "Ya, kakek kita itu istimewa ya. Mbae dhewe iku apian yo." Ya. Kenapa kok? Semua orang memuji kakek kita. Ya, saya hidupkan gak lama mendapati kakek ya. Coba ceritakan akhlaknya kakek ya. Diceritakan oleh Sayyidina Ali. Akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika kumpul dengan orang banyak. Ini spesial akhlaknya Rasulullah ketika kumpul dengan orang banyak. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan. Syukur-syukur nular kepada kita semuanya. Nular ini Allahumma amin, Allahumma nular. Yang pertama kata Sayyidina Ali, apa akhlaknya Rasulullah? Kana daimal bishri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus membahagiakan, senantiasa membahagiakan. Pak, Bu, Ibu, Rasulullah itu selalu membahagiakan. Saya mau tanya, suami ibu selalu membahagiakan? Tidak. Ya karena suami ibu bukan Rasulullah. Rasulullah itu selalu membahagiakan. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, Pak, istri bapak-bapak selalu membahagiakan? Kadang-kadang sama. Kalau Rasulullah selalu membahagiakan kepada siapapun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada selalu membahagiakan. Kadang ngapunten, mohon maaf Bapak Ibu, ada kita kumpul dengan orang-orang, kumpul bareng seperti ini, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan para ustadz, kumpul dengan para tokoh-tokoh masyarakat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad kiainya kiai, Kanjeng Nabi Muhammad habaibnya habaib, Kanjeng Nabi Muhammad tokohnya para tokoh di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad duduk dengan siapapun, tidak pernah memberatkan siapapun. Duduk dimanapun mau, duduk dimanapun kerso. Kadang zaman sekarang baru naik pangkat sedikit sudah nggak mau duduk sama kawan-kawannya, sudah nggak mau duduk sama rakyat jelata. Masuk Pak Eko, contoh ya Bu. Baru munggah pangkat ini gak ketemu amor bareng. Ini kadang akhlaknya demikian. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah daiman bisri, duduk dimanapun selalu bikin tersenyum siapapun. Dan Rasulullah itu mudah senyum Bu. Ingin masuk surga? Ciri-cirinya ahli surga itu dohakan bersama, banyak tersenyum, mudah senyum, wajahnya berseri-seri. Kalau yang di sini wajahnya nggak bahagia padahal ini peringatan Maulid Nabi, berarti ada masalah. Pak, sambil diisep rokoknya sambil senyum, alhamdulillah. Bisa merokok berarti sih belum ada sejarahnya orang merokok mati. Karena kalau mati hidupkan lagi.
Kalau nggak bawa korek, pinjam korek kawannya. Orang NU itu santai, losgol, korek nyaman. Ngaji sambil rokok daripada kalau nggak mau rokok nggak ngaji. Yang penting lebu asetin, lebu ilmu. Ibu-ibu sambil makan tuh, dimakan tuh. Udah habis nanti minta lagi sama panitia. Kanjeng Nabi Muhammad duduk dimanapun nyaman. Bahkan setiap sahabatnya Nabi itu bertanya, menanyakan Rasulullah kalau nggak nampak. Pokoknya ibu, bapak-bapak kalau punya kawan, kalau punya konco ngopi, konco kental, kalau ibu-ibu sebutannya biasanya bestie. Bu, punya bestie? Mana bestinya ibu-ibu? Ibu kalau punya bestie biasanya nggak datang itu nggak rame. Sinilah kumpul, kalau nggak ada kamu nggak rame. Nah ini Rasulullah itu demikian. Kalau nggak ada Rasulullah, suasana nggak rame. Kalau nggak ada Rasulullah, majlis nggak asik, perbincangan nggak rame, nggak nyaman. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena daimal bisri, dimanapun selalu membawa kebahagiaan, dimanapun selalu membawa keceriaan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan orang Muslim, dengan orang mukmin itu selalu membahagiakan. Ada pernah seorang Badui datang kepada Rasulullah. Dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa ibadah, dia tidak pernah bersedekah karena dia baru masuk Islam. Tapi dia menyatakan, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang cinta akan dikumpulkan pada kekasihnya, besok dibarengkan di surga oleh Allah. Amin Allahumma. Muka-muka dengan Bapak Ibu, kita semuanya yang kumpul berbondong-bondong dari rumah, kumpul meninggalkan pekerjaan, kumpul meninggalkan kesibukan demi memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita korbankan semuanya, kita tinggalkan semuanya untuk duduk bareng-bareng diakui cinta kita kepada Rasul. Amin Allahumma. Walaupun ada mungkin ibu-ibu yang baru berhijrah, baru bertaubat, baru latihan sholat baru 10 tahun, ada bu? Ada, nggak apa-apa bu. Daripada sampai sekarang nggak pernah sholat. Ada yang baru berhijab, saya nampak ibu-ibu solehah sekarang. Mungkin Pak Kiai juga sama nih. Sekarang sudah soleh-solehah, rapi, senyum, sopan. 20 tahun ke belakang ibu rambutnya masih rebonding, ibu bodinya masih seksi, belum menutup aurat. Sekarang sudah berhijrah, alhamdulillah. Kita punya masa lalu yang suram. Mungkin sholat kita yang dulu kita tinggalkan belum sempat kita qadha sampai saat ini. Puasa di masa muda dulu yang pernah kita tinggalkan belum pernah kita ganti puasanya. Walaupun demikian yakin, hakul yakin dengan cinta kepada Rasulullah dan usaha perbaikan ibadah kita. Semoga kelak kita dikumpulkan bareng Rasulullah di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu yang pertama, akhlaknya Rasulullah. Daimal bishri, selalu membahagiakan. Maka jadilah kita orang yang kumpul dimanapun kita membahagiakan orang lain. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Pak, Bu, senyumanmu di wajah saudara-saudaramu itu adalah sedekah. Sampai sedekah mau bangun masjid Jami Al-Ma'ruf, paling sedekah buat semen 1 sak. Keramik pun 1 meter. Atau sedekahnya seberapa kelasnya kita. Enggak bisa sedekah, kadang sedekah bisa banyak 10 juta. Kapok, enggak sedekah lagi. Seumur hidup 10 juta cuma sekali. Ya sedekah yang paling ringan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika. Bu, senyuman ibu-ibu di wajah saudara-saudari ibu yang perempuan itu saudara. Berjumpa ibu mau berangkat majelis, nggak bisa karena klaksonnya mati, akinya soa, cukup senyum saja. Bu, jembreng bibirnya. Saudara kok enak kalau ikut Rasulullah. Bapak-bapak mau berangkat jamaah, berjumpa dengan sahabatnya, walaupun sahabatnya belum mau sholat berjamaah di masjid, senyumin aja. Yang penting jangan senyum meledek. Nanti senyum meledek. Kalau senyum meledek malah dibenci.
Senyumin itu menjadi sodako. Ini Rasulullah senantiasa daiman bishri, menebar senyuman kepada siapapun Rasulullah tersenyum. Terus yang kedua, akhlaknya Rasulullah. Wasahdal khuluqi, Rasulullah itu orang yang bagus akhlaknya dimanapun dengan siapapun. Pak Bu, kadang kita bisa sopan sama orang yang lebih tua. Kadang kita bisa berakhlak dengan orang yang lebih tua. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak di sini nampak santun, nampak rapi, nampak berwibawa, nampak berakhlak karena di luar dan bareng dengan orang-orang lain. Tapi kadang kita dengan anak kita sendiri, kadang kita dengan pasangan kita sendiri, kadang kita dengan orang yang berada di sekeliling kita sendiri. Bisakah kita berakhlak dengan orang terdekat dengan kita? Gak usah dijawab, Bu. Cukup dipikir dalam hati masing-masing. Iya, boleh. Ya, alhamdulillah. Cukup dipikir dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kita dengan anak kita berakhlak apa tidak? Akhlaknya kita dengan anak kita bagus apa tidak? Kalau ngomong asal-asalan apa tidak? Nah itu, Rasulullah dengan siapapun, dengan cucunya berakhlak, dengan anak-anak kecil berakhlak. Makanya kata Rasulullah, bil jannah darul faroh. Di surga ada namanya surga darul faroh. Darul faroh itu apa, Bu? Surga tempatnya orang-orang yang di dunia suka membahagiakan anak-anak kecil. Berarti pemain odong-odong itu besok tempatnya di Darul Faroh. Bukan gitu. Ini sahabat-sahabat di Darul Ansor ngajarin main hadroh, ngajarin sholawatan anak-anak kecil, ngomong membina anak-anak kecil. Kadang bapak ibu ngomong anaknya sendiri saja kesusahan. Ini ngomong anak orang sekian banyaknya. Coba kalau anak-anak kita ini tidak kita arahkan ke Jalur Ansor, tidak kita arahkan main sholawat, tidak kita arahkan main hadroh, jam sekian kemana Pak Bu mau minggu anak kita? Naik motor, balap-balapan, trek-trekan, apalagi orang tuanya orang yang baru kaya mendadak. Baru kaya mendadak itu nggak bisa punya duit besar sedikit, langsung anaknya belikan motor yang mahal. Nggak sayang nyawanya anak, nggak sayang akhlaknya anak, demi seakan-akan membahagiakan anak, demi gengsi dengan tetangga. Mosok saya juragan kok motornya anak saya kok motor busuk. Kadang demikian. Bapak Ibu, Rasulullah dengan akhlaknya yang bagus sehingga putra-putrinya menjadi insan-insan yang bagus. Cuma sayangnya Rasulullah cuma mempunyai seorang putri yang hidup setelah Rasulullah wafat. Itu akhlaknya Rasulullah yang kedua. Bapak Ibu, ada akhlaknya Rasulullah yang ketiga. Akhlaknya Rasulullah yang ketiga apa Pak Bu? Walayyinal jambi. Rasulullah orang yang ringan. Ringan apa? Ringan badannya, ringan hatinya, nggak pernah ada rasa sombong. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Layyinal jambi, gampangan, entengan, gampang nolong, talahan maring wong liya. Saya tengok tadi ada sahabat kita, pengurus MWC NU Kecamatan Sungai Bebu. Saya tengok pas safari kemarin di sana, beliau yang ngasih saya kopi, keliling ngasih kopi. Malam hari ini juga ngasih kopi lagi. Padahal beliau pengurus MWC. Ya Allah, luar biasa, layyinal jambi. Ngasih kopi keliling, semua jamaah dikasih kopi sama beliau. Doakan semoga cepat dapat jodoh ya. Amin Allahumma. Apa dari kita jodoh? Oh ya Allah. Ibu-ibu ada yang mau sama beliau? Dan puji wong ini. Nah itu luar biasa. Padahal beliau pengurus MWC. Wah, nanti begitu. Dikit lakonnya tekan ini.